Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Di era digital seperti saat ini, satu disinformasi atau hoax saja dapat menyebar dengan cepat dan menjadi viral di masyarakat. Kementerian Kominfo terus meningkatkan upaya memerangi infodemi yang membawa virus hoax atau berita bohong. Lalu apa saja disinformasi atau hoax dalam sepekan ini? Selengkapnya akan diulas rekan kami Valencia Melvinci. Silakan Valen. Ya Sumi dan juga pemirsa, saat ini berita bohong alias hoax atau disinformasi ada di sekitar kita. Terutama berada dari media sosial yang kerap kali setiap hari menjadi teman pada saat kita beraktivitas setiap harinya. Dan dalam satu pekan ini pasti ada saja hoax yang beredar di kalangan masyarakat. Dan sebagai masyarakat yang unggul kita harus benar-benar waspada terhadap bahaya dari hoax ini. Kita akan bahas dalam sepekan ini apa saja hoax yang kerap kali mengganggu ketenangan dan juga kestabilan masyarakat Indonesia saat ini. Yang pertama, kita ada informasi ini dikutip dari salah satu laman. Judulnya adalah Pfizer's announced COVID-19 vaccine upgrade now includes Microsoft chip. Pfizer mengumumkan upgrade vaksin dengan menyertakan chip Microsoft untuk mengurangi gejala. Apakah ini adalah berita yang benar? Kita cek kebenarannya sebenarnya kita bisa tahu informasi ini datang dari salah satu website yang bernama thestongmarket.com. Nah, thestongmarket.com ini pada saat kita membuka lamannya, ternyata ini adalah website ataupun laman yang memang ditujukan untuk informasi berupa satir pemirsa. Dan juga di sini dikatakan bahwa website ini ditujukan untuk menyediakan daily humor dan juga make stocks go up. Jadi sebenarnya tidak bisa kita mengutip informasi dari salah satu laman website yang bukan ditujukan untuk menyediakan fakta dan juga informasi. Ini hanyalah bagian dari satir yang dipublikasikan oleh Stock Market untuk menciptakan humor sehari-hari dan juga untuk membuat websitenya menjadi terkenal akibat memanfaatkan isu vaksinasi khususnya Pfizer di hari-hari saat ini. Selanjutnya pemirsa, ada pula disinformasi kedua yang beredar di kalangan masyarakat. Vaksinasi corona bisa melahirkan generasi zombie. Nah, ini ternyata beredar juga di sosial media kita dan coba kita cek kebenarannya apakah benar informasi yang akhir-akhir ini beredar tersebut. Ternyata jika kita telusuri dari mana datangnya sebenarnya kata-kata zombie dalam isu vaksinasi yang diciptakan saat ini, sebenarnya ini adalah yang sudah disampaikan oleh Central of Disease Control and Prevention dari Amerika Serikat. Dan memang sebelumnya dalam laman resmi dari CDC Amerika Serikat ini sempat ada tulisan terkait dengan zombie preparedness. Dan ini pada situs ini juga sudah diklarifikasi oleh CDC bahwa situs ini sempat menyampaikan informasi dengan menggunakan zombie sebagai karakteristik fiktif untuk mengimbau agar masyarakat Amerika Serikat senantiasa waspada terhadap beragam bentuk bencana alam yang bisa saja terjadi. Misalnya salah satunya adalah badai di Amerika Serikat. Nah, informasi seperti ini ternyata digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuat hoax ataupun disinformasi yang dibuat dengan sengaja sehingga menyebabkan gangguan di kalangan masyarakat. Selanjutnya, hoax selanjutnya juga datang dari Instagram, pemirsa. Ini ada tulisan, vaksin COVID-19 tingkatkan kadar limfosit alias sel darah putih yang mematikan bagi manusia. Ini juga sudah tersebar di Instagram, hanya berupa tulisan saja dan sudah diberi cap oleh Kominfo bahwa ini adalah hoax. Benar adanya ini adalah hoax. Kemudian jika kita cek faktanya, ternyata jika disampaikan ataupun diklarifikasi dari salah satu ahli patologi Indonesia, Tonang Dwi Ardianto, ia mengatakan bahwa vaksin itu dosisnya sudah terukur dan tidak menimbulkan lonjakan limfosit yang tinggi. Tidak ada limfosit pembunuh yang berbahaya bagi manusia karena sel tersebut menjadi bagian dari sistem imun tubuh manusia. Dan pemirsa, ini datang dari seorang pakar patologi klinis.
Sehingga yang bersangkutan adalah yang ahli dalam bidang patologi, alias apa saja yang terkait dengan satu penyakit dan bagaimana proses terbentuknya penyakit tersebut itu adalah bidang dari ilmu patologi. Sehingga informasi ini bisa dipercaya. Selanjutnya pemirsa, ada pula disinformasi lainnya. Disinformasi alias informasi yang memang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menimbulkan, merugikan dan juga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Semua hewan yang digunakan pada saat uji coba vaksin corona mati dalam beberapa bulan. Ini juga dicap sebagai hoax alias disinformasi oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia, dan ini juga tersebar tidak hanya di Facebook tapi juga ada foto-fotonya di Instagram juga. Dan jika kita cek kebenarannya seperti apa yang disampaikan oleh Head of Policy and Media at UK Non-Profit Understanding Animal Research atau UAR, ini merupakan lembaga yang memiliki tujuan untuk memastikan agar setiap riset itu terselenggara dengan kebutuhan dan juga apa saja azas-azas yang bisa melindungi kebutuhan dari hewan-hewan yang menjadi materi dari riset tersebut. Yang mengatakan bahwa hewan yang digunakan untuk percobaan biasanya dieutanasia terlebih dahulu, sehingga semua ilmuwan yang melakukan penelitian ini bisa menganalisa apa saja gejala-gejala patologi yang terjadi pada organ dalam dari hewan-hewan yang menjadi objek penelitian tersebut, pemirsa. Jadi sudah dieutanasia terlebih dahulu, barulah kemudian dianalisa. Selanjutnya ada pula hoax yang datang dari seperti ini kalimatnya, vaksin COVID-19 hanya percobaan dan tidak wajib karena hanya memiliki izin darurat. Nah, ini sudah dicap juga sebagai salah satu berita hoax oleh Kominfo, dan ini juga beredar di Instagram, media sosial. Mungkin jika kita menemukan informasi seperti ini, sudah pasti ini adalah berita yang bohong. Jika kita cek seperti apa sebenarnya pemberian Emergency Use of Authorization atau EUA pada saat vaksinasi COVID-19 ini dilakukan, tahapnya adalah seperti ini pemirsa. EUA pasti memiliki standar keamanan dan juga keefektifan. Ini adalah yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, setiap kali pengeluaran EUA ini sudah memiliki dasar-dasar tertentu yang dipahami oleh semua negara yang ada, dan ini sudah pasti selesai pada saat uji klinis tahap 1 dan juga di tahap kedua. Yang ketiga, ini akan dikeluarkan oleh Badan POM, dan BPOM merupakan sebuah badan ataupun instansi mandiri dan juga profesional yang dimiliki oleh pemerintah berkaitan dengan vaksinasi COVID-19. Keempat, ada pula data yang harus menunjukkan seberapa tinggi efektivitas dan juga keamanan dari penggunaan vaksin yang sudah mendapatkan EUA dari badan yang berwenang. Dan terakhir pemirsa, pada saat sudah diberikan EUA ini pasti akan ada ujungnya. Ujungnya adalah pemberian izin edar yang dikeluarkan jika obat dan juga vaksin ini sudah tuntas menjalani uji klinis tahap 1, 2, dan 3. Sehingga jika memang sudah ada vaksinasi COVID-19 yang memiliki EUA, ini bukan berarti tidak wajib karena hanya memiliki izin darurat. Bukan seperti itu cara berpikirnya. Nah, pemirsa, dari semua informasi hoax dan kemudian cek fakta yang sudah kita lakukan, ternyata masih saja ada sangat banyak informasi bohong, informasi yang tidak benar yang beredar di berbagai media sosial yang kerap kali kita gunakan. Sebagai masyarakat Indonesia yang tentunya cerdas, kita harus berhati-hati dalam memilih informasi, apalagi menyebarkannya. Jangan sampai merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Demikian fact check hari ini, Sumi. Baik, terima kasih. Valencia Melvinsi sudah mencek faktanya untuk kita hari ini.